Ini adalah suatu suatu tagline di dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Itu tidak mudah. Ini ibarat mengendalikan kapal atau perahu di dalam lautan, mana banyak sekali dalam rintangan yang terjadi, tapi penyelesaian sengketa harus tetap bisa dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita selama ini. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kelapangan dan segala sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada segala sesuatu apapun di dunia ini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebagai insan yang beriman, ketika kita memperoleh suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya adalah kita ungkapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Dan yang seringan-ringan rasa syukur adalah dalam bentuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kelapangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan diberikan kelimpahan rezeki, dan bagi yang sakit mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya, segera diberikan kesembuhan, dan yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dimudahkan jodohnya, dan segala sesuatu yang masih mengalami kesulitan mudah-mudahan dilapangkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik penolong adalah Allah. Karena untuk itu maka jangan berharap kepada makhluk Allah, karena berharap kepada makhluk Allah hanya akan mendatangkan kepada kekecewaan. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan atau kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, hendaknya di akhirat kelak atau di yaumil mahsyar, Allah izinkan beliau memberikan syafaat kepada kita sehingga kita bisa diakui sebagai umat beliau, dan kita juga mendapat keuntungan atau dimasukkan kepada kelompok orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Baik, saudara-saudari sekalian, kita kembali bertemu dalam sistem perkuliahan daring kali ini. Ini adalah pertemuan yang ke-9 setelah kemarin kita UTS atau ujian tengah semester pada pertemuan minggu lalu. Mudah-mudahan saya berharap apa yang saya buatkan dalam soal atau dalam pertanyaan ujian tengah semester tersebut tidak menyulitkan saudara ketika saudara belajar atau membaca, memahami materi yang saya sampaikan, dan selalu mengikuti video perkuliahan pembelajaran, sehingga apa yang saya sampaikan selama ini ada manfaat untuk saudara, khususnya di dalam melaksanakan ujian tengah semester, dan juga materi-materi yang saya sampaikan tersebut semuanya menjadi sumber daripada soal-soal yang ada di dalam UTS. Sehingga apabila saudara belajar membaca materi yang saya sampaikan, memahaminya, dan membandingkan dengan membaca bacaan lain, juga tidak terpaku hanya pada materi yang telah disampaikan, tetapi juga saudara pelajari dari literasi-literasi yang ada. Maka dari itu, dari awal-awal perkuliahan saya selalu menganjurkan agar saudara-saudari membeli buku atau mencari sumber-sumber bacaan lain, khususnya dalam hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Untuk itu, mudah-mudahan hasil yang saudara-saudari peroleh di dalam UTS kemarin bisa memuaskan sesuai dengan apa kemampuan yang saudara-saudari miliki. Nah, untuk itu kita kali ini memasuki pertemuan yang ke-9, dan tentunya tidak lama lagi juga kita akan
mengadakan ujian akhir semester. Nah, maka ketika saudara-saudari tidak mempelajari materi yang saya sampaikan dan juga tidak mengikuti video perkuliahan yang telah saya sampaikan juga melalui akun YouTube ini, maka yang rugi itu adalah saudara-saudari sekalian. Baik, kali ini kita mengangkat tema tentang atau materi perkuliahan pada pertemuan ke-9 ini adalah tentang hukum-hukum terkait proses arbitrase. Nah, mungkin akan menjadi suatu pertanyaan bagi saudara-saudari atau siapapun yang menyaksikan video ini. Arbitrase itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, yaitu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Intinya adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan, atau bisa juga dikenal dengan istilah non litigasi. Karena selain pemeriksaan melalui pengadilan, melalui Undang-Undang 30 tahun 99 itu diamanahkan untuk adanya suatu proses pemeriksaan atau penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan, atau yang dikenal dengan istilah non litigasi. Nah, tentu akan menjadi suatu pertanyaan, setelah ada Undang-Undang 30 tahun 99, apalagi sih hukum yang terkait atau proses hukum arbitrasi ini menyerempet kemana saja sih sebenarnya gitu. Nah, maka kita perlu membahas apa itu hukum-hukum yang terkait dengan proses arbitrasi. Nah, untuk itu sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hukum-hukum yang terkait proses arbitrasi, sekarang kita lihat tentang batasan arbitrasi atau definisi arbitrasi menurut negara asal atau beberapa negara asing, tapi intinya adalah tentang definisi atau pembatasan arbitrasi secara umum atau secara global, seperti bisa kita lihat dalam Black's Law Dictionary, mana disebutkan arbitration and arrangement for taking and abiding by the judgment of selected person in some dispute matters, instead of carrying to it to establish tribunal of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense, and vexation of ordinary litigation. Nah, artinya ada suatu pembatasan, yaitu arbitrasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dimintakan atau diajukan kepada beberapa orang yang dianggap bisa memutuskan persoalan tersebut. Nah, melalui Undang-Undang Indonesia juga ditentukan siapa sih sebenarnya yang boleh menjadi arbiter. Nah, itu nanti ada syarat-syarat khusus yang juga akan kita bahas di dalam materi-materi selanjutnya. Nah, selanjutnya apa ruang lingkup dari arbitrasi ini? Nah, arbitrasi ini bisa kita lihat di dalam hukum dagang atau masalah hubungan perjanjian bisnis dan lain sebagainya, itu yang intinya adalah berkaitan dengan hukum dagang. Maka ini adalah menjadi wilayahnya arbitrasi. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 Pasal 1 butir ke-1 itu sendiri disebutkan bahwa arbitrasi adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Artinya Undang-Undang 30 menegaskan bahwa penyelesaian secara arbitrasi harus ada perjanjian tertulis yang memuat tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrasi. Nah, maka dari itu ada dua bentuk perjanjian arbitrasi ini. Ada perjanjian arbitrasi itu langsung masuk ke dalam batang tubuh perjanjian atau di dalam perjanjian pokok. Atau bisa juga dibuat ketika sengketa itu sudah mulai timbul atau mulai terjadi perbedaan penafsiran antara para pihak. Maka para pihak harus sepakat terlebih dahulu bahwa persengketaan ini akan dibawa melalui arbitrasi untuk suatu penyelesaiannya. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa
perjanjian lisan tidak diakui di dalam arbitrase. Ini secara tegas-tegas disebutkan di dalam pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang 30 tahun 99. Nah, juga kita bisa lihat azas atau prinsip arbitrase. Yang pertama ada azas perjanjian yang pastinya tentu sudah sangat kita kenal di dalam istilah hukum perdata. Nah, bagi teman-teman atau sobat-sobat, bagi saudara-saudari sekalian, tentunya jika memahami tentang makna perjanjian di dalam suatu hukum perdata, tentu sudah tidak asing lagi dengan azas atau prinsip pacta sunt servanda. Apa yang dimaksud dengan azas pacta sunt servanda? Pacta sunt servanda secara tegas menjelaskan bahwa perjanjian adalah berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya. Artinya, di dalam suatu perjanjian bisnis, maka yang menjadi hukum atau hubungan antara kedua belah pihak itu dasarnya adalah perjanjian. Nah, ketika perjanjian ini dicederai atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka untuk penyelesaiannya harus berpedoman kepada perjanjian itu sendiri. Misalnya, bagaimana sistem penerapan penaltinya, apa ganti kerugiannya. Nah, ini diatur di dalam perjanjian itu sendiri. Maka secara jelas sudah terjawab bahwa salah satu hukum yang terkait dengan proses arbitrasi itu adalah pacta sunt servanda. Selanjutnya ada azas universal. Nah, azas universal ini artinya berlaku secara umum. Jadi, tidak ada perbedaan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Di mata hukum, kedua pihak tersebut sama-sama mempunyai kedudukan yang setara. Artinya tidak ada keberpihakan kepada salah satu pihak. Selanjutnya ada tentang perjanjian atau klausul arbitrase. Nah, ini diatur di dalam pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang nomor 30 tahun 9. Klausul itu seperti yang saya jelaskan tadi, bisa dibuat di dalam perjanjian awal atau bisa dibuat setelah terjadi sengketa atau perselisihan. Jurisdiction material person atau ini adalah yurisdiksi atau wilayah yang bersengketa, tetapi secara umum arbitrase tidak dibatasi dalam wilayah hukum tertentu. Kelembagaan. Nah, bagaimana bentuk kelembagaan arbitrase? Arbitrase ini ada dua bentuk atau tipikal. Yang pertama ada berbentuk ad hoc, yang kedua ada berbentuk kelembagaan secara resmi seperti contoh BANI, BAPMI, atau Badan Arbitrase Komoditi Berjangka, itu ada juga, atau Badan Arbitrase Syariah dan banyak lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk arbitrase yang terlembaga atau institusional. Nah, sumber hukum. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi melalui fakta sunt servanda bahwa sumber hukum dari suatu sengketa arbitrase adalah perjanjian arbitrase itu sendiri. Hukum nasional dan perjanjian internasional, putusan pengadilan, doktrin, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk menjadi arbiter? Tadi sudah saya jelaskan juga, nanti akan ada pembahasan khusus yang diatur di dalam pasal 12 Undang-Undang nomor 30 tahun 99. Nah, nah, selanjutnya tentang lex arbitri. Nah, kita coba melihat kepada Uncitral Model Law atau International Commercial Arbitration 1985. Nah, Uncitral Model Law ini dilatar belakangi oleh The New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 atau artikel 3 tahun 1958. Nah, disahkan pada tahun 1985 dan diamandemen pada tahun 2006 aturan seragam dalam Undang-Undang Arbitrase. Ini yang diamanatkan oleh Uncitral Model Law. Mencakup semua proses arbitrase, merefleksikan praktik arbitrase
dan sebagai model law. Artinya sebagai semacam suatu buku besar atau suatu acuan bersama tentang bagaimana pelaksanaan atau penyelenggaraan arbitrasi itu dilakukan. Mungkin menimbulkan pertanyaan, mengapa harus model law? Yang pertama, tidak menghendaki ratifikasi karena sulit dan tunduk pada konstitusi atau sistem hukum dan peraturan pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Yang kedua, ada fleksibel, mudah untuk direvisi atau diamandemen tanpa harus terikat oleh prosedur kaku dalam suatu perjanjian internasional umumnya. Yang ketiga, lebih bersifat persuasif. Model law bagaimanapun juga adalah refleksi dari sumber hukum penting. Contohnya doktrin. Nah, apa yang menjadi ruang lingkup dari model law? Yang pertama ada tentang apa saja substansi yang diatur di dalam model law arbitration system. Yang pertama ada scopes of application atau ruang lingkup, ada role of court of authority, artinya ada kewenangan pihak pengadilan lain atau badan lain, arbitration agreement, perjanjian arbitrasi, composition of arbitral tribunal, bagaimana komposisi dari arbiter itu dalam memeriksa atau menyidangkan suatu perkara atau memeriksa atau menyelesaikan suatu sengketa, jurisdiction of arbitral tribunal, artinya ada jurisdiksinya di mana apakah ini masuk wilayah hukum atau tidak, interim measure and preliminary order, conduct of arbitral proceeding, making of award, resource against award, recognition and enforcement award. Nah, ini ada beberapa substansi yang diatur di dalam uncitral model law. Nah, sekarang kita melihat tentang lex arbitri yang diatur di Indonesia sendiri, yaitu melalui Undang-Undang nomor 30 tahun 99. Nah, Undang-Undang nomor 30 tahun 99 ini terdiri dari 11 bab dan 82 pasal. Nah, kita mungkin tidak akan menjelaskan bab 1 itu apa, bab 2 apa, karena nanti sebenarnya ini adalah suatu pengetahuan umum yang bisa dijangkau dengan membaca dari Undang-Undang nomor 30 tahun 99 itu sendiri, sehingga juga bisa dibandingkan apa yang saya sampaikan ini apakah benar atau tidak gitu. Nah, itu tadi bahwa Undang-Undang nomor 30 tahun 99 terdiri dari 11 bab dan 82 pasal. Nanti silakan dibaca di Undang-Undang. Sebagai bentuk pengantar mungkin saya tidak jelaskan, tetapi ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan di sini, seperti pasal 81 di dalam Undang-Undang tahun 99 itu disebutkan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, ketentuan mengenai arbitrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 615 sampai dengan 651 Reglement Acara Perdata atau Reglement of the Rex Bordering Stablat 1847 nomor 52 dan pasal 377 Reglement Indonesia yang diperbarui atau dalam kurung Het Herzin Indonesia Reglement Stablat 1941 dan pasal 705 Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. Reglement Buiten Western Stablat 1927 dinyatakan tidak berlaku. Tidak mengikuti secara penuh Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration. Artinya di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan. Artinya di dalam Undang-Undang 30 tahun 99 terus secara tegas dinyatakan bahwa aturan arbitrasi yang sudah ada sebelumnya itu dinyatakan tidak berlaku, dan juga Undang-Undang 30 tidak mengikuti sepenuhnya apa yang ada di dalam Uncitral Model Law, sehingga arbitrasi Indonesia mempunyai suatu ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan arbitrasi negara lain. Nah, salah satu dari arbitrasi Indonesia yang paling
menonjol adalah win-win solution. Hal ini disampaikan banyak-banyak arbiter dari luar yang pernah saya ikuti ketika mengikuti seminar internasional arbitrasi di Jakarta beberapa waktu lalu, dan juga beberapa kali saya pernah mengikuti. Itu mereka menunjukkan suatu kekaguman atau suatu nama lain dari bahasa kekaguman ini, sehingga ada suatu apresiasi tersendiri bagi mereka terhadap proses arbitrasi yang ada di Indonesia. Karena proses arbitrasi yang ada di luar itu tidak ada bedanya dengan proses penyelesaian sengketa secara litigasi. Sedangkan di Indonesia proses arbitrasi lebih mengutamakan win-win solution, atau juga suatu kondisi di mana berperkara itu lebih banyak diselesaikan secara damai. Nah, selanjutnya di dalam kejelasan rumusan norma Undang-Undang 99 dibandingkan dengan uncitral model law, banyak yang lebih jelas. Nah, yang pertama bisa kita lihat pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 99, maksudnya pasal 1 ayat 9. Nah, atau butir 9, di mana putusan arbitrasi internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu arbitrasi atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrasi atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrasi internasional. Nah, kita lihat dengan perbandingan yang diatur di dalam uncitral model law artikel ketiga. At the parties to arbitration agreement have at the time of the conclusion of that agreement their place of business in different state or, tulisannya kecil-kecil kali ini. Nah, ini ada beberapa perbedaan yang diatur di dalam arbitrasi uncitral model law dalam artikel 3. Nanti bisa silakan dibaca untuk lebih jelasnya. Dan satu lagi ada kejelasan rumusan norma di dalam pasal 66. Ini tentang arti ketertiban umum. Putusan arbitrasi internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, putusan arbitrasi internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A hanya dapat dilaksanakan di Indonesia, terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Ini tentang ketertiban umum yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 99. Sedangkan di dalam uncitral model law itu tidak diatur tentang yang namanya ketertiban umum. Nah, ini ada lagi kejelasan norma jika dibandingkan dengan uncitral model law. Kejelasan rumusan norma dalam putusan akhir misalnya pada pasal 68. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana maksud di dalam pasal 66 huruf D mengakui dia melaksanakan putusan arbitrasi nasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Nah, prosedur arbitrasi mengapa penting? Kenapa penting untuk diketahui prosedur arbitrasi? Yang pertama, untuk para pihak yang jelas adalah untuk menentukan jalannya proses arbitrasi dari awal hingga putusan didaftarkan itu bisa diketahui. Memastikan hak masing-masing pihak berimbang dan dihormati. Artinya tidak ada suatu keadaan atau kondisi di mana para arbiter yang memeriksa suatu sengketa itu berpihak kepada pihak lain. Melaksanakan hukum material ke dalam praktik sehingga bisa dilihat juga apakah di dalam praktek arbitrasi tersebut
hukum-hukum yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan arbitrase itu sudah dilaksanakan apa belum. Kenapa? Karena jika hal-hal terjadinya dalam suatu proses penyelesaian sengketa arbitrase itu ditemukan suatu kecurangan, maka putusan arbitrase tersebut berpotensi untuk dibatalkan melalui pengadilan negeri setempat. Untuk arbiter, ini prosedur masih berkaitan dengan prosedur arbitrase. Ini adalah suatu suatu tagline di dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Itu tidak mudah. Ini ibarat mengendalikan kapal atau perahu di dalam lautan, di mana banyak sekali halang rintangan yang terjadi, tetapi penyelesaian sengketa harus tetap bisa dilaksanakan. Pertama, melaksanakan hukum material, lex arbitri, atau di dalam praktek. Yang kedua, memastikan bahwa persidangan berjalan sesuai dengan rule and procedures. Artinya, proses persidangan arbitrase yang terjadi itu tidak boleh keluar dari koridor yang sudah ada atau keluar dari tata aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga arbitrase atau oleh lex arbitri itu sendiri. Artinya harus tetap pada acuan yang sudah ditentukan. Memastikan bahwa menciptakan suatu efisiensi, artinya arbiter harus mampu menciptakan efisiensi waktu, efisiensi biaya di dalam pemeriksaan suatu sengketa, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak memakan biaya yang besar bagi para pihak. Memastikan hak-hak para pihak dihormati, artinya para pihak di sini adalah pemohon dan termohon. Arbiter juga harus memastikan bahwa hak-hak pemohon dan termohon itu selalu dihormati satu sama lain. Tidak ada suatu kondisi di mana arbiter berpihak kepada salah satu pihak saja, tetapi juga harus netral di dalam memberikan atau menghormati hak-hak para pihak tersebut. Menciptakan integritas persidangan atau majelis arbiter, atau yang pada intinya kelancaran dan ketertiban berarbitrase, membantu para pihak di dalam menempuh tahap-tahap persidangan, menjadi kiblat atau majelis arbitrase di dalam memimpin persidangan. Artinya persidangan itu tidak ditentukan oleh para pihak yang hadir atau bersidang pada saat itu, tetapi jalannya persidangan itu dipimpin oleh arbitrase, oleh arbiter itu sendiri. Efektivitas dan implementasi undang-undang termasuk hambatan, rintangan, dan solusi. Nah, ini bisa dilihat di dalam pasal 67, salah satu contohnya. Nanti bisa saudara-saudari pelajari lebih lanjut di dalam materi yang saya sampaikan ya. Sekarang kita lihat kepada prosedur. Prosedur sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, yaitu berdasarkan kesepakatan arbitrase. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membuat sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian dan atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase, ke hadapan lembaga arbitrase, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan arbitrase. Artinya di sini juga ditentukan bahwa ketika sudah ditentukan di dalam suatu klausul perjanjian atau suatu perjanjian khusus tentang penyelesaian sengketa arbitrase, artinya ada suatu kompetensi absolut yang diambil oleh arbitrase dari pengadilan dalam hal penyelesaian sengketa yang tentunya didasarkan kepada Undang-Undang 30 tahun 1999. Nah, selanjutnya ada tentang arbitration rule, yaitu tentang hukum para pihak, dan juga ada selanjutnya tentang karakteristik arbitrase. Ada secara umum ada 3 karakteristik arbitrase. Artinya
putusan bersifat final and binding. Artinya tidak ada suatu upaya hukum yang diakui atau bisa dilaksanakan untuk membatalkan putusan sebelumnya di dalam badan arbitrasi atau penyelesaian sengketa melalui arbitrasi. Hal ini berbeda jauh dengan apa yang ada di dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa secara litigasi. Karena penyelesaian sengketa melalui litigasi atau melalui pengadilan itu kita mengenal ada 3 atau ada 2 upaya hukum. Ada 2 upaya hukum biasa dan 1 upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa yang pertama adalah ketika saudara-saudari tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka saudara-saudari atau sobat-sobat sekalian dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Nah, ketika putusan dari pengadilan tinggi juga tidak mampu memuaskan hasrat keadilan saudara-saudari sekalian, maka saudara-saudari bisa mengajukan upaya hukum selanjutnya, yaitu upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, ketika putusan kasasi Mahkamah Agung ini juga ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang diharapkan di dalam penyelesaian sengketa tersebut, maka masih ada 1 upaya hukum istimewa yang dapat saudara ajukan, yaitu peninjauan kembali atau biasa dikenal dengan istilah PK atau biasa juga disebut dengan request civil. Nah, berbeda dengan karakteristik yang ada di dalam arbitrasi, di mana putusan arbitrasi adalah putusan yang bersifat final and binding. Final artinya terakhir, yang binding artinya mengikat. Artinya putusan yang dihasilkan oleh arbitrasi ini adalah bersifat final dan mengikat kepada para pihak yang ada di dalam suatu sengketa arbitrasi tersebut. Artinya pihak lain di luar sengketa tidak terikat terhadap putusan tersebut. Maka itulah disebut dengan putusan arbitrasi itu bersifat final and binding. Yang kedua adalah kebebasan para pihak atau party autonomy. Ini apa itu kebebasan para pihak? Nah, para pihak di dalam penyelesaian sengketa arbitrasi itu bebas, diberi kebebasan, dan kebebasan itu diakui oleh undang-undang. Di dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 99. Apa kebebasan yang dimaksud di dalam penyelenggaraan arbitrasi ini adalah sebagai suatu contoh bisa kita lihat para pihak bebas untuk menentukan siapa arbiter atau orang yang akan menjadi penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka. Berbeda dengan apa yang terjadi di pengadilan negeri atau di peradilan umum. Ketika di pengadilan negeri, ketika terjadi suatu penyelesaian sengketa, ketika saudara atau saudari mengajukan gugatan, dalam hal ini mendaftarkan gugatan ke pengadilan, maka proses selanjutnya yang saudara-saudari lalui adalah menunggu panggilan persidangan di pengadilan di mana saudara-saudari mendaftarkan gugatan tersebut. Nah, siapa yang menunjuk hakimnya, bagaimana cara penunjukan hakimnya, itu adalah otoritasnya ketua pengadilan. Dan itu adalah kewenangan pengadilan yang tidak bisa saudara-saudari campuri. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrasi. Arbitrasi, ketika saudara-saudari mengajukan permohonan, maka sekaligus saudara-saudari juga bisa menunjuk atau menentukan siapa yang akan menjadi arbiter atau menjadi hakim pemutusnya di dalam sengketa yang terjadi di antara saudara-saudari sekalian. Nah, itulah makanya disebut salah satu karakteristik di dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrasi ini adalah party autonomy atau kebebasan para pihak. Selanjutnya ada sidang tertutup. Nah, closed door session. Nah, ini sedikit ada lagi perbedaan yang perlu saudara-saudari ketahui dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. Kalau di pengadilan negeri, bagi yang sudah awam atau bagi yang sudah fasih atau bagi yang sudah familiar dengan istilah-istilah pengadilan, tentunya yang sudah sering ke pengadilan mungkin akan mendengar selalu ketika di dalam pembukaan persidangan, majelis hakim dalam mengetok palu pertama itu selalu menyatakan, sidang perkara nomor sekian pada pengadilan negeri ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrasi.
proses penyelesaian sengketa arbitrase itu lebih mengedepankan semua pemeriksaan itu adalah bersifat rahasia. Sehingga saking rahasianya pemeriksaan tersebut, tidak ada satu pihak apapun atau pihak manapun yang mengetahui apa yang terjadi dalam pemeriksaan arbitrase tersebut, selain para pihak yang bersengketa, arbiter yang memeriksa, dan juga panitera dari kelembagaan yang ditunjuk untuk itu. Nah, artinya kenapa hal ini dilakukan? Yang pertama, yang jelas ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa seluruh persidangan atau seluruh proses penyelesaian sengketa yang terjadi di arbitrase dilakukan dalam bentuk sistem sidang tertutup. Nah, kenapa semua sidang itu harus dilakukan secara tertutup? Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah pertama adalah karena amanat Undang-Undang 30 tahun 99. Yang kedua, secara secara filosofisnya kita lihat bahwa arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi antara para pihak. Nah, di dalam ending penyelesaian dari suatu sengketa bisnis secara arbitrase ini lebih mengutamakan kepada kepentingan jangka panjang antara pemohon dan termohon. Sehingga apabila persidangan tersebut dibuka dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, maka sudah tidak ada lagi suatu kerahasiaan yang terjadi antara para pihak. Nah, artinya arbitrase lebih mengedepankan kepada hubungan antara pemohon dan termohon untuk jangka waktu yang lebih panjang. Karena jika diselesaikan dalam sistem adjudikasi, maka berpotensi adanya hubungan yang memburuk antara para pihak, yaitu termohon ataupun pemohon. Nah, untuk itu maka di dalam sistem arbitrase Indonesia itu lebih mengedepankan kepada win-win solution atau sama-sama menang. Hal inilah yang menjadi suatu daya tarik tertentu atau daya tarik khusus dalam proses penyelesaian sengketa secara arbitrase di Indonesia. Nah, tentang arbiter atau arbitrator. Nah, potensi masalah bagi para arbiter yang kemungkinan besar timbul adalah yang pertama, konflik of interest atau benturan kepentingan antara arbiter dengan salah satu pihak yang ada di dalam suatu sengketa. Resource of the royal arbitration, upaya untuk menggagalkan arbitrase. Nah, ini ada suatu masalah atau suatu tantangan bagi arbiter, karena di dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase pasti ada pihak-pihak atau tentu tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggagalkan proses arbitrase itu sendiri. Selanjutnya tentang hukum acara di dalam arbitrase menurut arbitral model law, uncitral model law. Yang pertama ada sesi 1 introductory, Session 2 composition of the arbitral tribunal, Session 3 arbitral proceedings, dan Session 4 the work. Nah, jadi di dalam hukum acara model law, dalam hukum acara uncitral model law ini hanya terdapat 4 bab saja dan terdiri dari 41 pasal, cukup singkat. Nah, selanjutnya tentang hukum acara. Nah, tentang hukum acara uncitral model law ini, pertama yaitu bagian kesatunya tentuan tentang awal yang terdiri dari ruang lingkup berlakunya uncitral, model khusus arbitrase, perhitungan jangka waktu, pemberitahuan tentang adanya arbitrase, bantuan hukum atau perwakilan para pihak. Nah, ini yang diatur di dalam bagian pertama atau sesi 1. Atau bagian kedua mengatur tentang komposisi majelis arbitrase yang terdiri atas jumlah arbitrator, penunjukan arbitratornya bagaimana, keberatan atas arbitrator,
atau biasa di Indonesia disebut dengan high incur, penggantian seorang arbitrator. Nah, selanjutnya di dalam sesi 3 ini ada mengatur tentang persidangan. Nah, ini bagaimana tempat persidangan arbitrase, tentang bahasa yang digunakan, perubahan terhadap permohonan atau jawaban, pembelaan terhadap kewenangan majelis, pernyataan tertulis, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dibaca di dalam slide dan juga ada di dalam lanjutan bagian keempat. Ini tentang putusan arbitrase. Nah, itulah kira-kira yang diatur di dalam hukum acara procedural model law. Nah, bagaimana dengan substansi hukum? Nah, substansi hukum yang berlaku terhadap pokok sengketa, hukum yang dipilih di dalam kontrak. Nah, itu hukum kontrak dan hukum lainnya. Yang kedua juga ada tentang ex aequo ex bono. Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ini ada sesuatu hal yang jamak di dalam gugatan atau sengketa perdata yang terjadi di pengadilan negeri. Yang selanjutnya kita bisa lihat prinsip-prinsip hukum acara arbitrase. Terdapat 4 prinsip utama di dalam hukum acara arbitrase. Yang pertama adalah prinsip otonomi para pihak, prinsip audi alteram partem, fair and equitable treatment, dan teori tempat kedudukan atau the seat theory. Nah, ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan karena saya yakin dan percaya ketika saudara-saudari duduk di semester 6 tentu sudah belajar tentang hukum-hukum acara perdata, sehingga prinsip-prinsip seperti audi alteram partem, fair equitable itu tidak perlu saya jelaskan. Saya yakin dan percaya maka saudara sudah memahami tentang hal tersebut. Nah, ini tadi dia otonomi para pihak, sudah saya jelaskan ya. Kita akan kembali refleksi ke depan, atau juga bisa dibuka di dalam channel YouTube saya, ada tentang pembahasan khusus tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam arbitrase. Salah satunya otonomi para pihak ini juga sudah saya bahas di dalam channel YouTube saya. Audi alteram partem secara garis umum artinya hakim atau arbiter tersebut harus mendengarkan kedua belah pihak itu secara berimbang, tidak ada memihak kepada salah satu pihak saja. Fair and equitable treatment, prinsip dan equitable ini atau bila diterjemahkan dalam prinsip pemberlakuan yang adil dan sama diartikan sebagai prinsip penting yang terdapat dalam setiap sistem peradilan di dunia. Ini artinya fair and equitable treatment ini dianut oleh semua sistem peradilan yang ada di dunia, dan juga bisa di Indonesia ini seperti prinsip equality before the law atau kesamaan haknya di depan hukum gitu. Dan teori tempat kedudukan atau the seat theory. Teori ini menyatakan bahwa meskipun hukum acara pada sengketa arbitrase para pihak bebas memilih, namun di tempat arbitrase berlangsung terdapat hukum nasional yang mengatur atau terkait dengan hukum acara. Dalam kajian arbitrase, teori ini juga disebut dengan sebagai the seat theory. Biasanya ketentuan hukum ini termuat di dalam undang-undang arbitrase di negara tempat arbitrase tersebut berlangsung. Ada juga beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan proses arbitrase sehingga atau tidak mau peraturan perundang-undangan ini berlaku. Demikian materi perkuliahan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bagi saudara-saudari sekalian ada manfaat yang bisa diambil dalam perkuliahan ini, dan juga bagi sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan ini adalah suatu pencerahan di dalam hukum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaat untuk kehidupan kita bersama, baik bagi saya yang menyampaikan ataupun bagi yang mendengar atau melihat video ini. Dan jika menurut saudara-saudari sekalian atau sobat-sobat sekalian video ini ada manfaatnya, silakan dibagikan sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share.
Demikian lebih dan kurang dalam penyampaian ini. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.